Om Swastiastu. Pemirsa, memperkuat, mempertahankan dan bahkan memajukan bahasa Bali sangat penting dilakukan saat ini. Kebijakan yang dicanangkan pemerintah Provinsi Bali melalui Pergub Bali nomor 80 tahun 2018 tentang pelindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali pun telah diterapkan oleh masyarakat Bali tentunya. Lalu apa yang menjadi tantangan pelestarian bahasa Bali saat ini? Nah, kita akan membahasnya di Talkshow Merah Putih. Tentunya sudah hadir beberapa narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Yang pertama ada Dr. DRS Anak Agung Gede Alit Geria MSI. Beliau merupakan adalah Kaprodi Pendidikan Bahasa Bali Fakultas Bahasa dan Seni Universitas PGRI Mahadewa Indonesia atau UPMI. Om Swastiastu, Pak Agung. Kemudian yang di tengah ada Ibu Dr. Niwayan Saryani SPDM Hum. Beliau adalah guru bahasa Bali SMP Negeri 1 Kuta Selatan sekaligus Ketua PPBDI Wilayah Provinsi Bali. Om Swastiastu, Ibu. Dan paling di ujung ada beberapa kali saya sempat berjumpa dengan beliau juga. Ada Bapak Wayan Suarmaja SPDB. Beliau adalah Koordinator Penyuluh Bahasa Bali Provinsi Bali. Om Swastiastu, Pak Wayan Suarmaja. Baik. Punapi katra niki, sami, beceng ya? Segar ogar nih. Nah, kenapa saya berbicara tentang sedikit berbahasa Bali karena banyak sekali orang-orang sekarang mengatakan, wah berbahasa Bali itu wah susah. Nah itu ya kata seberapa banyak atau tantangan dalam pelestarian bahasa Bali. Saya mau ke yang paling di ujung deh, kelihatan yang paling muda duluan. Pak Suarmaja, ini kalau kita berbicara tentang bagaimana konsistensi dalam pelestarian bahasa Bali, seperti apa Bapak melihatnya dalam konteks masyarakat Bali kita? Baik, terima kasih Bli Made. Terkait dengan pelestarian bahasa Bali di masyarakat seperti itu, sebenarnya masyarakat Bali rindu akan bahasa Bali. Kalau kita mau jujur ya, rindu dengan bahasa Bali. Tetapi, nah lingkungan yang menyebabkan masyarakat banyak yang gengsi menggunakan bahasa Bali, terutama khususnya di lingkungan keluarga. Banyak orang tua yang gengsi menggunakan bahasa Bali ataupun tidak mengajarkan bahasa Bali kembali kepada anak-anaknya sebagai bahasa ibu atau bahasa pertama yang diajarkan di lingkungan keluarga. Apa yang menyebabkan? Karena perkembangan global seperti saat ini, ketika buka gawai atau handphone yang banyak muncul dan digunakan dalam bahasa, ada bahasa Inggris, bahasa luar Bali lah. Dan tantangan yang terbesar saat ini bagi keluarga dan masyarakat Bali adalah bahasa Bali menjadi semakin ditinggalkan. Karena bahasa Indonesia itu sendiri menjadi ancaman bagi bahasa Bali. Ini statement saya yang saya sampaikan hari ini sempat diulas di dalam salah satu jurnal. Bahasa Indonesia menjadi ancaman bahasa daerah itu sendiri. Karena dianggap bahasa daerah tidak keren lagi. Dan semakin ditinggalkan. Karena beberapa hari yang lalu saya sempat membuat salah satu postingan dengan caption, apa aneh ngeranang lek membahasa Bali. Nah, jawaban dari netizen, karena pergaulannya bukan orang Bali saja. Dan mereka orang-orang dari luar Bali yang datang ke Bali membawa bahasanya sendiri. Kita tidak bisa berbicara menggunakan bahasa Bali full dengan mereka. Nah, mau tidak mau para masyarakat juga mengikuti bahasa yang bisa diterima oleh banyak orang. Sehingga bahasa daerah mulai ditinggalkan, khususnya di perkotaan. Keluar dari rumah yang diajak bermain udah orang yang heterogen, bukan orang Bali saja, dengan bahasa yang heterogen juga gitu. Jadi bahasa Bali khususnya di perkotaan semakin ditinggalkan. Tetapi saat ini sepanjang kami di lapangan sebagai penyuluh sudah merambah ke daerah
pedesaan. Para orang tua sudah mulai menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, bahasa pertama di lingkungan keluarga. Jadi anak-anak sudah mulai tidak mengerti dengan bahasa Bali. Nah, salah satu adalah gengsi bagi para orang tua. Apakah ini gengsi atau memang orang tuanya tidak mengerti bahasa Bali? Seperti itu yang terjadi di lapangan, Bapak melihatnya. Yang pertama mungkin gengsi, bukan mungkin ya. Yang pertama jelas gengsi. Oh, oke. Tetapi karena gengsi tidak pernah menggunakan, kemudian orang tuanya pun tidak mengerti dengan bahasa Bali. Ada beberapa kata-kata bahasa Bali yang tidak digunakan dan tidak dimengerti. Contoh sederhana, cekuh, suno. Itu coba kita tanya kepada anak-anak, jarang sekali tahu. Suno, apa itu suno? Apa itu suno? Bawang putih, jemak, sere dan seterusnya. Nah, seperti itu. Itu yang terjadi saat ini. Kalau kita mau jujur, gitu. Iya. Itu yang terjadi. Iya, iya. Kalau kita berbicara tentang apa yang terjadi di lapangan, kemarin aja saya sudah ditanya sama keponakan saya yang anak SMA mengenai, Pak De, apa bahasa Balinya ke sekolah katanya gitu. Sekolah. Nah, ini yang menjadi tantangan kita, khususnya bagi masyarakat luas untuk ayo dong, apalagi kita pernah mengatakan ada tagline bahasa Bali itu keren loh. Iya. Itu masih apa ya? Berlaku. Berlaku. Kalau saya rasa masih berlaku belum ada. Karena semua orang sekarang punya media sosial. Ya. Kalau mau jujur, banyak di media sosial itu hari ini terutama teman-teman yang kerja di luar Bali ya, itu menggunakan bahasa Bali sebagai kontennya. Kalau kita lihat di TikTok, itu bahasa-bahasa yang tidak pernah kita dengar sekarang muncul, pongah dan seterusnya. Meskipun ada beberapa kata yang dianggap tabu dan menjurus ke, ya kalau kita sebut cabul dan lain sebagainya. Tetapi kalau dipandang dari sudut segi bahasa, itu digunakan hari ini menjadi lestari kata-kata itu, meskipun konotasinya ada cabul dan dianggap tabu kepada masyarakat gitu. Yeah. Jadi kita buka aja TikTok, beberapa konten kreator pasti menggunakan bahasa-bahasa yang tabu untuk kontennya. Ada saya tidak perlu sebut akunnya lah di sini. Tapi teman-teman, kebanyakan bahasa-bahasa yang tabu itu sekarang menjadi viral. Jadi bisa dikatakan peran media sosial juga sangat berpengaruh dalam mensosialisasikan bagaimana menggunakan bahasa Bali itu kembali atau membangkitkan kecintaan masyarakat untuk menggunakan bahasa Bali tersebut? Sangat berpengaruh, karena hari ini dunia dalam genggaman. Yeah. Ketika orang tidak anti dengan media sosial dan lain sebagainya, akan tertinggal, termasuk bahasa. Ketika kita hanya menggunakan bahasa formal dan lain sebagainya, pasti tidak ada yang nonton dan tidak akan pernah berkembang bahasa-bahasa itu, seperti itu. Ya, berarti ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk melestarikan bahasa Bali kita sendiri. Betul. Nah, itu yang akan kita bahas nanti, tantangan-tantangan yang lainnya tentunya. Kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana tantangan pelestarian bahasa Bali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Talkshow Merah Putih. Bagaimana tantangan pelestarian bahasa Bali? Kita masih bahas. Saya ke Bu Guru dulu. Bu Guru, ini kalau kita berbicara tentang anak-anak zaman now, kata orang, zaman now sekarang ini, kalau zamannya saya dulu, kalau pergaulan saya sih di rumah pun saya menggunakan bahasa Bali dengan ponakan, dengan siapapun di rumah nih, nggak tahu ya di lapangan seperti yang disampaikan oleh Pak Suarmaja Nika sendiri, banyak hal yang perlu kita ketahui Niki sendiri. Bu, pelajaran bahasa Bali masih menjadi favorit di sekolah, Bu? Khususnya di SMP Negeri 1 Kutai Selatan, Bu? Pelajaran menjadi favorit, jadi pelajaran bahasa Bali itu menjadi pelajaran favorit atau tidak, itu tergantung dari gurunya. Jadi kalau gurunya mampu menampilkan strategi atau metode-metode yang menarik, jadi
pelajaran itu akan menarik seperti itu. Nah, strategi apa yang dilakukan oleh para guru, para pendidik agar anak-anak mencintai bahasa Bali, bahasa ibu kita sendiri? Yang pertama kan begini, jadi bahasa Bali itu sesungguhnya sudah mulai ditinggalkan oleh anak-anak. Jadi kalau kita lihat implementasinya, kalau kita lihat anak-anak di sekolah itu, mereka kebanyakan sudah tidak menggunakan bahasa Bali sebagai bahasa pergaulan mereka. Nah sekarang bagaimana gurunya sekarang mengajarkan bahasa Bali dengan metode-metode yang menarik, seperti misalnya dengan teknologi-teknologi yang ada, kemudian dengan membuat misalnya alat peraga yang menarik seperti itu, sehingga anak-anak suka belajar bahasa Bali seperti itu. Berarti ada metode-metode yang harus dilakukan oleh para guru, kreativitas dari guru-guru untuk seperti apa yang dilakukan di SMP Negeri 1 Kutai Selatan, Bu, agar anak-anak semakin mencintai bahasa Bali, Bu? Kalau kami di sana, jadi kami menggunakan metode dan kemudian menerapkan strategi dan membuat alat-alat peraga yang menarik. Salah satu contohnya misalnya membuat dadu pembelajaran gitu. Jadi dengan itu kita mengajak anak-anak bermain dan kemudian disertai juga dengan permainan-permainan tradisional. Itu yang membuat anak-anak tertarik. Nah kemudian selanjutnya kalau misalnya kita lihat kemampuan peserta didik. Kalau ketika kita akan mengajar, kalau anak itu misalnya tidak, kalau salah satu contoh menulis aksara Bali seperti itu, kalau memang dia tidak bisa aksara Bali aja tidak hafal, jadi kita menerapkan metode dengan menurunkan, jadi grade-nya itu. Jadi kita mengajarkan dengan kata-kata sederhana sehingga anak-anak itu akan senang untuk belajar seperti itu. Itu yang dilakukan seperti itu. Ibu, seminggu berapa kali sih, berapa jam mata pelajaran bahasa Bali yang ada di sekolah? 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran. Ini kelas berapa ya sekarang? Kalau dulu 1, 2, 3 ya. Sekarang 7, 8, 9 ya Bu? 7, 8, 9. 7, 8, 9. Termasuk di SD sampai SMA, SMK itu 2 jam pelajaran. Oke, baik. Berarti ada pelajaran khusus untuk bahasa Bali juga untuk tingkat SD sampai SMA, SMK. Ada ekstrakurikulernya juga. Ekstrakurikuler? Betul. Bagaimana ekstrakurikuler? Banyak yang berminat nggak Bu di sekolah? Kalau peminatnya sedikit, cuman kalau kita mampu mengarahkan mereka untuk bisa mengikuti lomba seperti itu, jadi anak-anak bisa tertarik, tetapi tidak banyak juga. Jadi tantangannya dengan bahasa asing seperti itu, jadi kalah kita. Mereka lebih tertarik dengan bahasa asing seperti itu. Kalau kita lihat anak-anak itu sekarang sudah ada kemungkinan begini, ada pemutus rantai transmisi. Jadi dari orang tua kepada anak-anak. Jadi anak-anak orang tua yang tidak mengajak anaknya untuk belajar untuk berbahasa Bali. Nah itu ini yang menjadi tantangan yang harus dimulai dari keluarga seperti harus itu. Dimulai dari keluarga seperti itu. Baik, saya ke Pak Agung. Pak Agung, kalau Pak Agung selaku Kaprodi Pendidikan Bahasa Bali Fakultas Bahasa dan Seni di UPMI Niki sendiri, seberapa besar minat siswa untuk mencari jurusan pendidikan bahasa Bali di UPMI Niki sendiri? Terima kasih Pak Made. Saya sesungguhnya baru per 1 Oktober ini sebagai Kaprodi Pendidikan Bahasa Bali. Oh, masih hangat nih King ya? Di UPMI. Sementara ini memang saya lihat ada penurunan mahasiswa yang mencari jurusan Bahasa Bali. Penurunan mahasiswa jurusan Bahasa Bali. Beda di tahun-tahun lalu ya, Prodi Bahasa Bali yang sebelum ini bergabung dengan pendidikan bahasa Indonesia ya, sehingga ada prodi bahasa Indonesia dan daerah itu. Nah, sekarang sudah berdiri sendiri menjadi pendidikan bahasa Bali di UPMI. Dulu pernah mahasiswanya banyak sekali, pernah 9 kelas gitu. Yang pada saat itu ada keperluan guru-guru yang namanya sertifikasi guru bahasa Bali. Nah, di situ mahasiswanya sedikit berjubel datangnya. Ya, sehingga ketika sekarang bahasa Bali di samping hanya ditampung sebagai
penyuluh bahasa Bali, ya, penyuluh bahasa Bali, dan juga sebagai guru bahasa Bali yang itu sangat minim sekali, ya. Itu tantangannya seperti ini. Jadi semakin menurun bahasa Balinya, prodi bahasa Balinya. Banyak mahasiswa generasi muda kita lari ke pariwisata. Ke pariwisata. Padahal kalau kita lihat bahasa Bali itu sesungguhnya kalau kita pasang strategi, sungguhnya bahasa Bali itu termasuk bahasa Bali bahasa daerah tingkat mayor ini sebenarnya. Tingkat mayor selain bahasa Jawa dan Sunda sebenarnya. Nah, justru dengan bahasa Bali kita bahasa sastra dan aksaranya kita akan mampu memberikan sebuah karakter generasi muda ke depan. Karena di dalam bahasa Bali itu memang syarat terhadap karakter-karakter yang bersifat yang mengarah pembentukan mental spiritual masyarakat Bali, khususnya generasi muda. Ya, generasi muda. Terutama dalam hal kita membaca lontar, katakan lontar sebagai sebuah koleksi yang selama ini banyak ditakuti generasi muda, gitu, banyak ditakut generasi muda. Justru kita bergerak dari bagaimana pemahaman terhadap generasi muda tentang lontar itu sendiri. Karena lontar itu sendiri sesungguhnya tercover atau berbagai hal aspek kehidupan ada di sana, seperti masalah warige, ya, pengobatan, ya, usada, masalah seni dan lain sebagainya memang ada di sana, memang ada di sana. Oleh karena itu strateginya yang terpenting adalah bagaimana kita selaku masyarakat Bali, manusia Bali yang selama ini manusia Bali yang unggul gitu ya. Sesungguhnya kita mampu menumbuh kembangkan rasa bangga bahwa bahasa Bali itu sebagai identitas masyarakat Bali. Kalau sudah tumbuh rasa bangga memiliki bahasa Bali itu sebagai identitas masyarakat Bali, berarti tidak ada lagi orang Bali yang merasa gengsi berbahasa Bali. Tidak ada lagi orang tua yang mengajarkan anaknya dari kecil itu bahasa Indonesia, bahkan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu. Justru kalau memang tumbuh berkembang rasa memiliki kebanggaan terhadap identitas bahasa Bali itu sendiri, ya, sebagai penciri kita sebagai orang Bali, sesungguhnya dari tingkat keluarga mestinya mengajarkan anaknya mulai berbahasa Bali. Nah, kalau di tingkat perguruan tinggi, katakan di UPMI, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, di situ mulai diajarkan pengenalan linguistik umum bahasa. Katakan misalnya kalau bahasa Bali itu mengenal teorinya, ada yang bersifat ilmu bunyi bahasa Bali, fonologinya, morfologi bahasa Bali, ada sintaksis bahasa Bali, hingga ada semantik bahasa Bali, masalah pemaknaan. Nah, di situ justru ada semacam penggambaran bahwa bagaimana strategi kita ke depan agar memang bahasa Bali itu hidup dan tumbuh berkembang secara keberlanjutan. Secara berlanjutan. Baik, melihat kenyataan bahwa minat masyarakat khususnya generasi muda untuk masuk ke prodi yang ada di UMI Niki sendiri, khususnya pendidikan bahasa Bali Niki sendiri, tentunya strategi apa yang dilakukan oleh UMI untuk menarik minat masyarakat khususnya generasi muda untuk masuk ke prodi pendidikan bahasa Bali nantinya? Ya, kami dari UMI khususnya ke prodi pendidik bahasa Bali ingin memasang strategi bagaimana agar generasi muda tertarik hatinya untuk menjadi guru bahasa Bali melalui PGRI, melalui Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Sungguhnya ada semacam sosialisasi, ya, nanti ke depannya kami akan adakan sosialisasi lewat ke Benesa Adat, lewat Benesa Adat. Kami akan dekati bagaimana generasi muda Bali itu agar mau memilih, ya, atau mendalami ilmunya ke dalam guru bahasa Bali. Karena peran guru bahasa Bali, kalau tidak ada guru bahasa Bali, otomatis bahasa Bali itu siapa yang mengajarkan ke depan, kan? Jadi pentingnya guru bahasa Bali itu dicetak.
Dalam hal ini saya selalu sebagai Kaprodi baru, saya senantiasa berharap agar pemerintah juga ikut ulur tangan yang serius menangani bahasa Bali ke depan. Agar orang sudah banyak misalnya masuk ke prodi bahasa Bali, tahu-tahu tidak diterima di provinsi daerah Bali gitu misalnya. Setidaknya ada semacam lowongan atau peluang untuk di mana mereka akan mengabdikan ilmunya, khususnya ilmu bahasa Bali itu sendiri, baik terhadap generasi muda maupun masyarakat dan pemerintah. Kalau kita melihat kebijakan dari pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Bali dengan Pergub nomor 80 tahun 2018 ini sendiri, seberapa Bapak melihat ini ada pengaruhnya terhadap perkembangan bahasa, aksara dan sastra Bali ini sendiri? Selama ini sangat berpengaruh. Kalau pemerintah mau urun tangan seperti itu, terbukti tamatan sebelumnya hampir semuanya sudah diterima sebagai penyuluh bahasa Bali. Sebagai penyuluh bahasa Bali. Nah, di situ selaku penyuluh bahasa Bali, tanggapan masyarakat yang disebut dengan penyuluh berarti mampu memberikan sebuah penerangan di masyarakat. Nah, di sini sesungguhnya di prodi bahasa Bali sungguhnya sudah digodok seperti itu. Bagaimana mereka setelah tamat mampu berhadapan dengan masyarakat, khususnya berkaitan dengan penyuluhan bahasa Bali. Kalau penyuluhan bahasa Bali itu kan ada sastranya, juga ada aksaranya. Di masyarakat akan ketemu dengan berbagai permasalahan yang unik. Padahal justru di masyarakat generasi tua mungkin sangat melebihi pengetahuannya dengan penyuluh-penyuluh baru yang tamatan prodi bahasa Bali itu misalnya. Nah, di situ saya harapkan bisa berkolaborasi bagaimana antara teori yang didapatkan di perguruan tinggi sehingga dia praktek di lapangan agar menjadi sebuah kolaborasi yang bagus sehingga bahasa Bali itu bisa berkembang lestari ke depannya secara berkelanjutan. Berbicara tentang penyuluh bahasa Bali, saya ke Pak Suarmaja. Pak Suarmaja, bagaimana sih sebenarnya keberadaan penyuluh bahasa Bali khususnya untuk Provinsi Bali ini sendiri, Pak? Hari ini penyuluh bahasa Bali berjumlah 632 orang yang aktif di desa kelurahan seluruh Bali. 632. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gum tadi, kami dengan adanya peraturan Gubernur nomor 80 tahun 2018 yang awalnya aksara Bali tidak se-booming hari ini. Meskipun hari ini masih banyak kekeliruan di dalam penulisan aksara Bali, tetapi itu sebagai bukti bahwa aksara Bali hidup kembali. Banyak kekeliruan, banyak yang mengkoreksi, itu baik. Dari pandangan kami penyuluh bahasa Bali itu baik, karena banyak orang yang peduli untuk mengkoreksinya. Tetapi di dalam penggunaannya, penulisan terutama di pelang papan nama, Pak Made, itu memang perlu kita memperhatikan tata tulis menggunakan aksara Bali. Meskipun sekarang zaman digital sudah ada keyboard yang autocorrect, artinya ketika kita mengetik dengan sistem ketik biasa itu akan muncul tulisan aksara Balinya, tetapi tidak semua kata yang ditulis menggunakan aksara Bali bisa muncul ketikanya secara benar sempurna seperti itu. Maka dari itu perlu rasanya kepada yang membuat dan memberikan tugas di dalam pengetikan atau penulisan papan nama tersebut berkoordinasi. Baik kepada penyuluh silakan, kepada guru-guru juga silakan. Yang jelas memiliki pengetahuan yang cukup terhadap sistem penulisan menggunakan aksara Bali. Dengan adanya penyuluh, setidaknya hari ini dari tahun 2016 sampai saat ini aksara Bali mulai membumi. Khususnya aksara ya. Khusus aksara
anak-anak dengan adanya penyuluh tidak hanya di sekolah saja mendapatkan belajar untuk menulis aksara Bali. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi, kita bisa menulis melalui tab, terus melalui beberapa platform digital, meskipun bisa mengetik dan menggunakan font aksara Bali yang sudah bisa dibaca oleh platform digital. Jadi anak-anak secara tidak langsung mereka akan belajar terus dan didengarkan terus dan melihat terus aksara. Ketika aksara itu dilihat terus dicoba untuk menulis, lambat laun pasti mereka akan terserap dalam ingatannya. Tetapi aksara tidak pernah dilihat, tidak pernah dipelajari, hilang sudah. Baik. Beberapa aksara kan sudah hilang gitu. Beberapa aksara sudah hilang yang ada di Indonesia seperti di itu. Nusantara, ya. Baik, di Nusantara seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan lagi seberapa besar peran dari penyuluh bahasa Bali untuk melestarikan bahasa Bali kita. Kita akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih. Kita masih di Talkshow Merah Putih, tantangan pelestarian bahasa Bali. Saya ke Pak Suarmaja lagi. Pak Suarmaja, dengan 632 penyuluh bahasa Bali, itu sudah mencukupikah kontribusi mereka untuk memberikan pelestarian atau bahasa Bali kepada masyarakat, khususnya masyarakat Bali? Kalau dibilang mencukupi, nah ini tolak ukurnya apa dulu gitu. Nah, itu dia. Ya, jadi sepanjang sepengetahuan kami sebagai penyuluh, dengan adanya penyuluh 632 yang eksis hari ini, bahasa Bali, bahasa aksara dan sastra Bali mulai terdengar. Apalagi teman-teman penyuluh kan banyak yang anak muda, terus menguasai media sosial, jadi konten kreator banyak. Jadi media sosial, media digital itu banyak diisi konten-konten berbau bahasa aksara dan sastra Bali. Bahkan kita punya bulan bahasa Bali seperti itu. Itu juga mempengaruhi kecintaan mereka terhadap bahasa Bali, bahasa ibu kita? Sangat berpengaruh. Kenapa saya sampaikan sangat berpengaruh? Karena dari anak-anak sampai dewasa mereka menunggu. Meskipun bulan bahasa Bali itu kan seremonial ya. Seremonial. Tetapi dari visi dari bulan bahasa Bali itu sebenarnya bagaimana proses pelestarian bahasa Bali yang kemudian diapresiasi melalui bulan bahasa Bali. Baik. Jadi proses pembelajaran dan pemahaman terhadap bahasa aksara dan sastra Bali itu kemudian diapresiasi melalui bulan bahasa Bali tersebut. Baik, baik. Bu Ibu Saryani, kalau kita berbicara tentang anak-anak yang antusiasnya mereka semakin dengan bahasa Bali, ada strategi-strategi yang dilakukan oleh para guru khususnya di SMP Negeri 1 Kuta Selatan, mungkin juga di sekolah-sekolah lain mempunyai trik agar mereka menyukai bahasa Bali, apalagi kalau seperti Pak Suarmaja mengatakan ada bulan bahasa Bali, ketika ada lomba-lomba mereka antusias sekali. Nah, seberapa antusiasnya mereka untuk mengetahui atau mencintai bahasa Bali itu sendiri, Bu? Apakah hanya khusus untuk mengikuti lomba saja, ataukah mereka memang benar-benar mencintai bahasa Bali itu sendiri dalam pergaulan sehari-hari? Begini, bahasa Bali itu sekarang itu keberadaannya, kecintaan siswa itu, kecintaan anak-anak itu agak menipis seperti itu. Nah, mungkin karena pengaruhnya mereka itu tidak menggunakan bahasa Bali dalam kehidupannya dalam keluarga seperti itu. Nah, ini yang seperti yang katakan tadi itu, ini menjadi tantangan. Nah, kemudian tantangannya itu tentu teknologi informasi. Nah, seperti itu. Nah, ini yang membuat siswa itu ketertarikannya untuk belajar bahasa Bali itu sangat kurang. Nah, kalau di sekolah mereka tuh mau belajar bahasa Bali itu karena memang ada tuntutan nilai seperti itu. Jadi kalau mereka bergaul tentu mereka tidak menggunakan bahasa Bali dalam kesehariannya.
Nah ini yang menjadi tantangan kami, apalagi misalnya kalau anak-anak itu dari kita baru terima di kelas 7, kemudian datang dia dari SD itu, dia tidak hafal dengan aksara seperti itu, jadi berbahasa dengan bahasa Indonesia. Nah ini kami di SMP jadi membangun strategi ulang untuk membangun niat mereka seperti itu, membangun minat mereka untuk mau cinta kepada bahasa daerah ini. Nah seperti yang dikatakan tadi, peran bulan bahasa ini, peran bulan bahasa Bali ini sangat besar sekali juga di sekolah-sekolah. Karena dengan acara ini dalam 1 bulan itu anak-anak dia itu konsen untuk belajar bahasa Bali, menggunakan bahasa Bali, kemudian membuat konten-konten, nah kemudian mengikuti lomba khususnya juga. Nah ini yang menjadi ketertarikan mereka. Nah kalau lomba itu kan mereka ingin juga mendapatkan piagam, penghargaan, kemudian mereka ingin dihargai, kayak seperti itu. Ini yang menjadi, ini yang penting dilakukan oleh orang tua, guru dan kepala sekolah ataukah mungkin pemerintah untuk selalu menyiapkan langkah-langkah untuk memajukan bahasa Bali ini, khususnya untuk anak-anak. Baik, Ibu, ini kembali lagi nih Bu. Apa yang ditekankan kepada anak-anak untuk semakin mencintai bahasa Bali, bukan hanya untuk mencari nilai saja, Bu? Jadi kepada anak-anak, jadi bahasa Bali itu adalah identitas diri yang harus dilestarikan, apalagi anak-anak ini menjadi garda terdepan dalam pelestarian bahasa Bali ini. Bahasa Bali ini harus digunakan seperti itu. Nah kemudian himbauan kami kepada orang tua ini supaya tidak memutus rantai transmisi belajar bahasa Bali seperti itu. Anaknya belajar berbahasa Bali, kemudian orang tuanya berbahasa Indonesia, ataukah orang tuanya mengajak berbahasa Indonesia. Kalau kami di sekolah kan begini, anak-anak yang tidak berbahasa Bali kami ajarkan berbahasa Bali di sekolah. Kemudian kalau dia tidak berbahasa Bali dengan orang tuanya di rumah, kami menyampaikan agar dia yang mengajak orang tuanya berbahasa Bali itu berbalik sekarang seperti itu. Baik, ada hal yang perlu dilakukan juga ya dari orang tua, ataupun peran dari orang tua ini sangat berperan untuk mencintai bahasa Bali itu sendiri ya. Pak Agung, kalau kita berbicara tentang Pilkada 2024 ini sendiri, pelestarian seni, budaya dan bahasa Bali menjadi salah satu visi misi calon pemimpin Bali ini sendiri. Seperti apa Bapak melihatnya? Padahal kita juga sudah memiliki kebijakan yang sudah ada saat ini. Ya, terima kasih Pak Made. Saya cuma hanya berharap agar siapapun nanti memimpin Bali, mungkin kami bertiga ini selalu berharap bahwa bahasa Bali itu ingin selalu diperhatikan, diperhatikan ke depannya. Tidak saja bahasa Bali itu hanya lewat jalur lomba, kegiatan-kegiatan di PKB itu misalnya, ada kegiatan di bulan bahasa Bali. Tetapi yang terpenting dari kami bertiga ini, harapan kami ke depan yaitu agar bahasa Bali itu orang yang memang kuliah di bahasa Bali, dalam hal ini misalnya kuliah di bahasa Bali yang ingin menjadi guru bahasa Bali, agar agar disiapkan tempatnya nanti sesuai jobnya. Ya, sesuai jobnya, dalam hal ini siapapun pemimpinnya nanti, saya mohon dengan sangat agar bahasa Bali itu diperhatikan, diperhatikan baik kapasitas beliau sebagai guru, sebagai penyuluh, ya dan yang lainnya yang berkaitan dengan bahasa Bali, apakah dia sebagai penulis lontar itu misalnya, itu penting sekali. Agar mendapatkan tempat yang bagus, posisi yang bagus, atau memang Pemda Provinsi Bali membutuhkan tenaga-tenaga seperti itu dalam hal ini secara resmi, ya, secara resmi agar membutuhkan memang tamatan bahasa Bali itu memang dibutuhkan oleh Pemda Bali gitu.
Itu intinya. Jadi bisa dikatakan untuk SDM bahasa Bali ini diberdayakan. Diperdayakan, ya. Ya, baik seperti Mungkin itu. diangkat menjadi Pegawai negeri kah? Atau ada guru negeri kah? Ya. Kalau memang sudah demikian, terlebih strategi-strategi penting lain, jika Pemda Provinsi Bali, siapapun pemimpinnya nanti, ya, termasuk di tingkat kabupaten kota, mampu memberikan semacam beasiswa, menggelontorkan beasiswa ke prodi-prodi bahasa Bali yang ada di Bali gitu misalnya, terlebih di prodi bahasa Bali, pendidik bahasa Bali yang ada di Universitas PGRI Mahadeva Indonesia yang berada di Jalan Seroja dan Pasar. Kalau memang sudah ada gelontoran dana seperti beasiswa, saya yakin generasi muda itu akan tergelitik hatinya untuk mendalami bahasa Bali itu sendiri. Karena saya yakin bahwa bahasa, sastra dan aksara itu erat kaitannya dengan apa yang dipayung oleh agama Hindu kita. Kalau orang mengetahui agama, otomatis dia akan mengetahui tentang kesastraan. Antara pemahaman sastra dan agama itu adalah satu kesatuan yang holistik yang tidak bisa dipisahkan. Ya, dengan demikian ajak bahasa Bali, ajak juga agama Hindu kita. Ya, terima kasih. Baik. Saya ke Pak Suarmaja. Pak Suarmaja, ini yang menjadi kendala kita di lapangan. Ini banyak sekali kekhawatiran masyarakat, kendala di lapangan seperti rasa takut untuk berbahasa Bali, menggunakan bahasa Bali ketika berkomunikasi, apalagi kita memiliki sorsinggih bahasa Bali niki sendiri. Itu juga menjadi tantangan bagi penyuluh bahasa Bali niki sendiri, Bapak? Kalau sorsinggih bahasa, hampir seluruh masyarakat Bali menakuti. Itulah yang membuat bahasa Bali terasa susah. Momok ya, menjadi momok ya bagi generasi muda. Jangankan generasi muda, kalau kita mau jujur semua, aturan terkait regulasi penggunaan dan pelestarian bahasa Bali sudah cukup, ya, sudah cukup banyak dari Undang-Undang Dasar sampai ke Perda Pergub dan seterusnya. Jadi penggunaan sorsinggih bahasa di dalam masyarakat itu menjadi ketakutan masyarakat, karena ketika keliru menggunakan sorsinggih bahasa, pengkritisi, orang yang mengkritisi, oh ini keliru, tanpa memberikan solusi, terkadang memojokkan, gitu kan sing bisa, kengken cara. Nah, karena mereka tidak memahami ataupun masih kurang, hari ini siapa sih yang senang disalahkan gitu? Kalau ada yang salah, kekeliruan dan seterusnya, mari kita benahi bersama. Jangan menyalahkan si A, si B, ataupun tidak mengapresiasi. Sebaiknya, oh beluung tuh, nah seperti itu, beluung, kewale, nih dini nukuang, benahang bendek kene seharusnya. Nah, berikan mereka solusi. Yang cara seperti saat ini saya sampaikan, nyen si na asing demen ajum, seperti itu belum ada. Apresiasi dulu, ketika mereka senang, mereka akan ada niat untuk belajar kembali, seperti itu. Dan harapan saya, masyarakat jangan takut menggunakan bahasa Bali, gunakan aja. Ketika ada kekeliruan, siapapun yang menjadi pengkritisi, berikan solusi bagaimana yang solusinya yang baik dan benar, seperti itu belum ada. Ya, ada yang mengatakan tidak hanya bahasa dan sastra, penyuluh bahasa Bali juga diharapkan bisa menguasai seni budaya dan itu diimplementasikan di masyarakat. Seperti itu, Pak Suarmaja? Ya, kalau dilihat memang Bali ini akarnya kebudayaan. Okay. Dari 10 objek pemajuan kebudayaan, salah satunya bahasa. Nah, kemudian Bali akarnya kebudayaan, mata airnya itu adalah bahasa, aksara dan sastra Bali. Nah, ketika itu hilang, nah,
Apa yang diserap akar? Kan tidak ada. Terus ketika akarnya tidak ada nutrisi, ya bunga, buah, pariwisata dan lain sebagainya ya rontok juga gitu. Jadi ketika tadi beliau Bade menyampaikan bagaimana pengaruhnya ketika ini semua hilang, jadi kebudayaan Bali itu akan hilang. Bali ini tidak lagi menjadi tujuan, karena yang dijual Bali adalah kebudayaan. Kita sepakat semua Bali itu adalah pariwisata budaya, itu kita sepakati. Tetapi jangan dijual terlalu murah seperti itu. Caranya bagaimana? Ya kita jaga Bali ini, baik kebudayaan yang dimaksud mulai dari bahasa, aksara, tradisi dan yang lainnya. Jangan dijadikan Bali ini hanya sapi perah seperti itu. Yeah. Kita harus jaga sama-sama. Alamnya, budayanya kita harus jaga bersama, seperti itu belum ada. Baik, ini peran serta kita bersama ya. Berarti bukan hanya menjadi tugas dari pemerintah saja, tetapi masyarakat kita semua. Baik, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi tantangan untuk pelestarian bahasa Bali akan kami lanjutkan, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih. Bagaimana tantangan pelestarian bahasa Bali saat ini yang seperti disampaikan tadi, ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja, tetapi tugas kita semua. Saya ke Pak Suarmaja kembali. Pak Suarmaja, kembali lagi ini. Walaupun kita sudah memiliki peraturan gubernur 80 tahun 2018, tetapi kita juga akan berpesta demokrasi nanti. Ini juga menjadi visi misi dari calon atau paslon kita ini sendiri. Seperti apa Bapak menanggapi untuk pelestarian bahasa Bali ini sendiri? Baik, terima kasih Blim Ade. Nah, terkait dengan hampir semua paslon ketika pesta demokrasi ini bergulir, itu visi misinya tidak terlepas dari kebudayaan. Salah satunya bahasa, aksara dan sastra Bali. Harapan saya sebagai penyuluh bahasa Bali dan orang Bali dan masyarakat Bali, isu kebudayaan jangan hanya sebagai statement ataupun jargon ketika musim kampanye, tetapi keseriusan siapapun pemerintahnya nanti untuk merawat kebudayaan Bali ini, khususnya bahasa, aksara dan sastra Bali. Seperti yang saya sampaikan tadi, jangan terlalu dijual murah kebudayaan Bali ini. Kita rawat, kita jaga bersama sehingga menjadi hal yang patut dihargai, dan kelestarian bahasa Bali khususnya di budaya Bali itu seperti saya katakan tadi adalah mata airnya kebudayaan Bali. Jadi bisa dikatakan ini pergub saja belum cukup, tapi perlu langkah nyata ke depannya? Jelas regulasi, dari segi regulasi sudah cukup, cukup banyak sekali. Tetapi langkah nyatanya itu yang perlu kita nantikan, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat sering kali mendengungkan lestarikan bahasa Bali, ajak Bali dan seterusnya. Tetapi langkah nyatanya apa yang dilakukan masyarakat untuk melestarikan bahasa, aksara dan sastra Bali? Jangan jauh-jauh dari keluarga aja dulu. Gitu. Seperti itu Blim Ade. Baik, keterlibatan bahasa Bali di desa adat dan desa dinas juga menjadi perhatian dari penyuluh bahasa Bali, Pak Suarmaja? Menjadi perhatian kami karena negara komunitas setelah keluarga kan desa adat. Nah, itu menjadi perhatian kami, dan hari ini juga sudah mulai tergerus penggunaan bahasa Bali di komunitas itu. Sangkep, jangankan anak muda, generasi projuru sinampura titiang nentan bersida antuk ngatur nganggen bahasa Bali sane jangkep pisan titiang ampuraya nganggen bahasa gado-gado. Bahasa gado-gado ini bahasa kian gado-gado nih gitu. Ya. Margiang mantan, anggen mantan, ampunan medageng kadipunika gitu. Jangan menyampaikan itu menandakan ketidakmampuan kita untuk belajar bahasa Bali. Jangankan prajuru ataupun klien sekeruna, pimpinan kita pun ketika hari ini hari Kamis menggunakan bahasa Bali dan seterusnya, kadang-kadang kalau rapat menghindari hari Kamis.
Kalau kita mau jujur ya Bli Made. Nggih. Mohon izin Bapak Ibu titiang nenten sidang anggen bahasa Bali ngantos puput Kang Yang malih bos titiang anggen bahasa Indonesia. Nah, itu kan sebagai bukti bahwa kalau mau serius ya kita gunakan serius. Terlepas dari baik dan benar, ada kekeliruan kita benahi bersama seperti itu Bli Made. Da jejah membahasa Bali kan. Da jejah membahasa Bali, delak membahasa Bali gitu. Da jejah, delak membahasa Bali. Itu yang harus tertanam di benak kita tentunya. Ibu guru, ini kita berbicara tentang kurikulum yang berlangsung saat ini untuk mata pelajaran bahasa Bali. Cukupkah Bu untuk di sekolah Bu? Kalau kurikulum, jadi kurikulum bahasa Bali itu kemarin itu untuk tingkat SD dan SMP itu awalnya tidak disiapkan oleh pemerintah. Nah kemudian kami yang di organisasi profesi Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia wilayah Provinsi Bali ini yang membuat kurikulum bahasa Bali. Jadi supaya kami bisa menyesuaikan pembelajaran dengan kurikulum Merdeka yang diaplikasikan sekarang. Nah kemudian kurikulum ini sangat penting ya. Oleh karena itu harapan kami kepada siapapun yang menjadi pemimpin kurikulum bahasa Bali itu hendaknya diperhatikan seperti itu. Nah kemudian selain itu terkait dengan kurikulum juga ya. Jadi bahasa Bali itu supaya jelas seperti itu. Nah kemudian sedikit saya mungkin tidak ada kaitannya. Jadi bahasa Bali itu supaya punya rumah sendiri. Jadi sesuai dengan dibuatkan aturan khusus. Jadi aturan pemerintah ya supaya bahasa Bali itu punya rumah sendiri, bukan rumahnya di seni budaya. Kemarin kan rumahnya di seni budaya, kemudian ada SE yang turun rumahnya di bahasa Bali, tetapi itu mungkin tidak kuat. Jadi harapan kami kepada pemerintah supaya dibuatkan rumah khusus, rumah bahasa Bali. Nah kemudian ini terkait juga dengan kurikulum ya, pelaksanaan pembelajaran di sekolah-sekolah dari SD ya. Kalau harapan kami dari PAUD supaya ada kurikulumnya. Jadi ada kurikulum bahasa Bali untuk di PAUD, karena ini yang penting karena penanaman bahasa Bali, pelestarian bahasa Bali itu mulai dari sejak dini. Jadi dari tingkat PAUD. Nah kemudian di SD juga, jadi supaya dibuatkan aturan-aturan khusus dan kemudian dibuatkan kurikulumnya, kemudian tentunya ini gurunya yang harus disiapkan dari SD, kemudian dari PAUD, kemudian dari SD. Nah sementara sekarang ini kan banyak sekolah-sekolah yang tidak ada guru bahasa Bali di SD. Nah seperti itu. Nah ini harapan kami ke depannya. Jadi guru bahasa Bali itu memang disiapkan dari PAUD, kemudian SD, SMP, SMA, SMK. Dan kemudian regulasinya yang jelas seperti itu. Jadi untuk kedepannya juga, masa depannya juga harus diperhatikan seperti itu. Baik, ini SDM-nya yang harus diperhatikan juga ya Bu. Betul. Ya. SDM berbahasa Bali ini sendiri ya. Betul. Pak Agung, ini banyak sekali hal yang dulu pernah kita dengar. Bahkan ada rencana bahasa Bali sebagai mata kuliah dasar utama. Seperti apa Pak Agung? Apakah di UPMI juga sudah menerapkan? Terima kasih. Apa yang menjadi rencana kita tempo lalu sebenarnya ya. Jadi seluruh jenjang pendidikan dari SD bahkan sampai perguruan tinggi akan mendapatkan bahasa Bali kan begitu. Jadi harapan saya ke depan ya, memang di UMI memang belum dilakukan seperti itu ya, khusus di prodi bahasa Bali saja, di prodi bahasa Bali saja. Mereka mendapatkan secara lengkap baik itu dari fonologi sampai semantik bahasa Balinya. Kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan keberlangsungan bahasa Bali itu sendiri, seperti menulis lontar, membaca lontar, ada aplikasi Bali Simar itu misalnya. Itu memang sudah diterapkan di jurusan di prodi bahasa Bali.
Tapi walaupun wacana seperti tempo lalu itu sempat mandek sampai sekarang, ya harapan saya selaku prodi baru di pendidikan bahasa Bali, kalau memang ini ingin kita ajakkan bahasa Bali secara bersama-sama, bagaimana kalau wacana itu mesti diwujud nyatakan. Diwujud nyatakan, apakah itu dari tadi PAUD, udah itu SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, apapun bidangnya, itu mesti mendapatkan mata pelajaran atau mata kuliah bahasa Bali. Itu berarti kita sudah menerapkan bagaimana loyalitas kita, ketinggian loyalitas kita terhadap bahasa Bali, peran bahasa Bali itu sendiri. Dengan demikian, dengan diwujud nyatakan seperti itu, saya yakin bahasa Bali itu akan semakin maju dan semakin diminati oleh generasi muda. Terima kasih. Ya, itu yang harus dilakukan. Bu Guru Saryani, tentunya ada hal-hal yang perlu diketahui oleh para Yowana atau generasi muda saat ini. Jati diri bahasa Bali, kalau kita berbicara tentang dengan kemajuan teknologi niki sendiri, teknologi informasi, itu kan bisa didapatkan. Seperti disampaikan tadi, ini dunia di genggaman tangan kita sendiri. Jati diri bahasa Bali di era globalisasi teknologi informasi ini juga berpengaruh terhadap pembelajaran bahasa Bali di sekolah, Bu? Teknologi di satu sisi berperan penting dalam pembelajaran bahasa Bali, di sisi lain juga bisa berdampak tidak bagus untuk perkembangan pelestarian bahasa Bali. Karena majunya teknologi ya dengan gadget seperti itu, jadi komunikasi untuk menggunakan bahasa Bali itu bisa menurun seperti itu. Tetapi teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk memajukan pelestarian bahasa Bali. Jadi bisa dibuatkan konten-konten yang menarik untuk untuk sebagai bahan pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Bali. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk teknologi informasi ini juga akan mengganggu perkembangan bahasa Bali. Nah, untuk itu jadi di keluarga, guru, masyarakat ini harus memperhatikan. Jadi di keluarga mungkin mereka punya aturan dalam menggunakan gadget, kemudian orang tua mestinya harus bisa meluangkan waktunya untuk berkomunikasi dengan anaknya dengan menggunakan bahasa Bali. Jika dilakukan seperti ini, jadi saya optimis, kami optimis, jadi bahasa Bali itu akan digunakan. Nah, kemudian terkait dengan apa yang dikatakan oleh Pak Wayan tadi terkait dengan ketakutan anak-anak menggunakan bahasa Bali dengan sorsinggih basa ini. Jadi sorsinggih basa itu untuk di sekolah-sekolah, jadi kita tidak bisa mengemas, kemudian tidak tidak memaksakan harus menggunakan sorsinggih basa seperti itu ya. Jadi apa yang bisa mereka lakukan, kita lakukan seperti itu. Nah, asalkan jangan mereka tidak berkomunikasi sebagai bahasa pergaulan, bahasa kasar itu. Itu. Baik. Pak Suarmaja selaku penyuluh bahasa Bali niki sendiri, bahasa Bali seperti Pak Agung mengatakan bisa dijadikan pembentukan karakter dan juga sumber kesejahteraan bagi SDM-nya nantinya? Sangat bisa sebetulnya, Bliman. Sebagai orang Bali yang masih menggunakan tradisi Bali, nah ini yang saya sampaikan tadi, harus jangan terlalu murah untuk dijual. Hargailah orang yang belajar selaku praktisi ataupun disiplinnya. Contohnya untuk bahasa Bali, ketika menjadi juru raos misalnya, ada canang pengraos dan lain sebagainya. Kalau kita melihat ke material ya, ke uang gitu, hargai mereka dengan sepantasnya. Mereka belajar itu susah. Siapapun belajar dan belajar apapun itu susah. Prosesnya hargai, jangan, coba tak ngomong gitu kan, rago kan bisa tegaring pok gitu. Nah, itu yang harus dihargai, bukan
menghargai apa yang ditontonkan sekarang, tetapi hargai prosesnya. Itu untuk sumber kehidupan. Nah, yang lainnya seperti yang saya katakan tadi, ketika orang Bali masih menggunakan tradisinya, kebudayaannya sampai saat ini, maka bunga-bunga yang lain akan datang. Pariwisata dan lain sebagainya pasti akan datang. Tetapi ketika ini hilang, apa yang mau dijual oleh Bali? Tanah, sedikit kan, luas Bali ini kecil. Jadi tambang, nggak mungkin. Dan tidak ada lagi yang mau dijual. Jadi jangan takut untuk belajar kebudayaan Bali, baik itu bahasa, tradisi dan lain sebagainya. Ketika semua itu sudah dipelajari, mari kita gunakan bersama dari masyarakat Bali, oleh masyarakat Bali dan untuk masyarakat Bali. Dan sekali lagi bagi saya masyarakat Bali, jangan terlalu murahlah dijual apa yang kita miliki hari ini gitu. Dan jangan takut untuk mempelajari. Kita penting mempelajari bahasa global untuk memperkenalkan ke dunia global, tetapi jangan melupakan jati diri bahwa bahasa, aksara dan sastra Bali itu menjadi kebalian identitas orang Bali gitu. Iya. Intinya adalah sampunang lek mau bahasa Bali, sampunang takut mau bahasa Bali, yang pastinya sudahkah Anda mau bahasa Bali, kemudian sudah banggakah mau bahasa Bali, itu yang perlu ditanamkan sejak dini. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu Saryani, saya Madi Sekenan Karang. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.